Vibrasi setiap hati kami, sehingga hidup kami semakin selaras dengan hati Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berotoritas, Roh Kudus-Mu yang bekerja melampaui setiap apa yang kami sudah persiapkan. Biarlah kami semua boleh menerima kebenaran-Mu, dan setiap kami yang menerima kebenaran-Mu dibebaskan, dipulihkan, diubahkan, dan disembuhkan. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar Kau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, supaya kekuatan kuasa-Mu saja Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu yang diberkati buat kita semua. Boleh kita sapa, kasihkan salam yang terbaik, senyum yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di samping kiri dan kanan kita. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus yang mengubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu HP-nya rusak, siapa yang pernah HP-nya rusak? Pernah ya? Pasti bawanya ke servis HP, tidak bawanya ke bengkel motor atau bengkel mobil gitu ya. HP juga kalau bawanya ke tukang servis yang asal, itu beda dengan tempat servis yang resmi ya. Saya pernah punya HP saya pernah rusak, LCD-nya saya perbaiki di servis biasa. Ternyata sudah 3 bulan jatuh, pecah lagi, ganti lagi. Terakhir saya servis ke servis resmi, ternyata lebih lama. Sampai hari ini masih awet ya. Nah, demikian Bapak Ibu kehidupan kita. Kita sering sekali mau perbaiki hidup kita, tapi ke tempat yang salah, dengan cara yang tidak tepat. Makanya kita kembali lagi kepada kelemahan kita, kepada dosa kita. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang berhasil hidup kudus karena usahanya, karena ketaatannya kepada Tuhan? Tuhan memberikan kita 10 hukum Taurat. Adakah di antara kita yang berhasil hidup kudus dengan kita melakukan hukum Taurat? Pasti saya yakin tidak ada ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang layak, yang hidupnya kudus karena kita berusaha taat, karena kita berusaha melakukan. Tidak seorang pun. Karena kita berjuang dengan perbuatan kita, dengan pengertian kita, dengan cara kita sendiri, itu sifatnya terbatas ya. Itu sifatnya panah, itu sifatnya duniawi. Makanya tidak seorang pun di antara kita yang berhasil kudus dengan kekuatan kita, dengan pengertian kita, dengan cara kita. Lalu dengan apa kita bisa hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan? Di dalam Matius 3 ayat 11 sampai 12. Ini dalam terjemahan The Message. Kita kembali baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku membaptisan kamu di sungai ini, mengubah hidupmu yang lama untuk kehidupan kerajaan. Aksi nyata akan datang setelah ini. Tokoh utama dalam drama ini dibanding dengan dia. Aku hanya sekedar penata panggung. Ia akan menyalakan kehidupan kerajaan di dalammu, sebuah api di dalammu, Roh Kudus di dalammu, mengubahmu dari dalam keluar.
Ia akan membersihkan rumah, menyapu bersih hidupmu. Ia akan menempatkan semua hal yang benar di tempat yang tepat di hadapan Allah. Semua yang salah akan dibuang ke sampah untuk dibakar. Jadi saudara, untuk kita berubah, untuk kita memiliki kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki, tidak pernah bisa dengan usaha perbuatan manusia. Kita bisa berubah, kita bisa mengalami transformasi dalam hidup kita ketika ada Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Dikatakan tadi, Ia akan menyalakan kehidupan kerajaan di dalammu, sebuah api di dalammu, Roh Kudus di dalammu, mengubahmu. Dari mana Bapak Ibu? Dari dalam keluar. Aturan-aturan, perintah-perintah itu mengubah dari luar ke dalam. Yang terjadi apa? Modifikasi perilaku. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, Roh Kudus itu mengubah dari dalam keluar. Yang mengerti katakan amin. Nggak ada yang mengerti ya. Yang mengerti katakan amin. Kita lihat dulu apa arti kata transformasi. Apa arti kata perubahan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebuah proses perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap puncak. Terjadi dengan cara kita memberi respon terhadap pengaruh yang terutama yaitu unsur internal, ya. Jadi perubahan hidup itu memungkinkan terjadi hanya melalui satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Hanya lewat seorang pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus. Manusia selalu berjuang untuk berubah dengan memberi aturan. Tapi akhirnya aturan itu diberikan, lalu yang menerima aturan bilang gini, kamu kok melanggar? Kan aturan diberikan untuk dilanggar. Kan aturan diberikan untuk dilanggar gitu ya. Makanya lampu merah itu kalau di Medan itu bukan berhenti, tapi tanda berani. Kamu berani nggak melanggar aturan? Kalau berani itu hebat gitu ya. Kamu berani nggak melawan guru, melawan orang tua? Itu hebat, itu sesuatu gitu ya. Buat banyak orang punya pengertian yang salah karena berpikir lewat aturan, lewat prosedur, lewat hukum-hukum orang bisa berubah ya. Padahal hukum-hukum itu mungkin kelihatannya ketika ada satu perintah, satu aturan, orang menaati aturan itu, tapi sebenarnya belum tentu berubah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sering sekali ya, itu adalah modifikasi perilaku. Hanya berubah itu casingnya doang, covernya doang yang berubah, tapi di dalam hati beda ya. Makanya transformasi itu terjadi tadi, faktor internal, dari dalam ke luar. Seseorang tidak akan pernah berubah kalau dalam dirinya tidak pernah berubah. Seseorang tidak akan pernah menjadi baru, mengalami transformasi kalau dari dalam dirinya tidak berubah. Makanya orang selalu berusaha, kita termasuk saya di dalam keluarga, sering sekali dibuat reward and punishment. Nanti kalau kamu sekolahnya rajin, papa beliin sepeda. Nanti kalau kamu bersih-bersih rumah, melakukan tugasmu dengan baik, kita beli es krim. Ya, memang pada waktu anak kita belum akil balik,
Nggak apa-apa kita buat seperti itu, karena mereka belum akil balik. Tapi kalau sudah dari kecil sampai dewasa sampai besar dibiasakan seperti itu, dia tidak mengalami transformasi, akhirnya waktu dia besar dia hitung-hitungan sama orang tuanya. Dia mulai jual beli dengan orang tuanya. Tolong nak, beliin papa mama obat. Upahnya mana ma? Karena udah terbiasa dengan jual beli. Karena itu reward dan punishment tidak pernah bisa mengubahkan. Pada waktu ada ancaman, dia seakan-akan melakukan, tapi dalam hati memberontak. Begitu tidak ada hukuman, dia kembali kepada kebiasaan yang semula. Begitu tidak ada sesuatu yang menarik hatinya untuk nanti dia raih lewat ketaatannya, dia nggak mau taat lagi. Karena apa? Yang berubah itu casingnya doang. Yang berubah itu hanya kelihatan aja. Makanya waktu kemarin kita belajar di SEAL, Tuhan itu tidak melihat apa? Yang Tuhan lihat itu hati. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar dari Galatia 5. Bagaimana jemaat Galatia masih memegang ajaran Judaizer yang mengatakan kalau kamu mau tetap selamat, kamu harus selain percaya Yesus, kamu juga harus memelihara tradisi orang Yahudi, baru kamu tetap selamat. Nah, akhirnya Bapak Ibu, apa yang Paulus bilang kepada jemaat Roma, jemaat Galatia, kamu bodoh. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau ada orang berdiri berkhotbah di sini lalu bilang kamu bodoh. Besok-besok nggak maulah ke gereja Baptis Pabaton. Atau ketika ada jemaat yang konseling ke saya, nyampaikan sesuatu yang salah, saya bilang bapak bodoh, ibu bodoh, gitu ya. Belum ada ya seperti itu ya. Tapi jemaat Galatia diperlakukan oleh Paulus seperti itu. Kamu bodoh kalau kamu mendasari keselamatanmu, mendasari berkat kehidupan yang Tuhan sudah sediakan berdasarkan hukum-hukum, peraturan-peraturan yang kamu lakukan. Karena keselamatan itu murni anugerah, murni hanya dengan iman. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendasarkan keselamatan kita berdasarkan ketaatan kita, berdasarkan kesalehan kita, itu adalah musuh Injil. Itu adalah apa Bapak Ibu? Musuh Injil. Lihat, dalam kita mengikut Tuhan ada 3 perjalanan kita, ada 3 jalan. Kita terus mengingatkan supaya kita tidak menjadi gereja yang gereja-gereja. Jalan yang pertama adalah legalis. Ini semua agama mengajarkan hukum-hukum, peraturan-peraturan. Kalau kamu mau diberkati, kamu mau diselamatkan, kamu harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya tidak bilang perintah-perintah itu buruk, perintah-perintah itu baik, aturan-aturan hukum-hukum itu baik. Karena hukum diberikan supaya kita sadar kita tidak mampu, kita butuh Tuhan. Tapi kalau kita berpikir saya diberkati, saya akan dipakai Tuhan lebih lagi, saya akan lebih disayang Tuhan gara-gara kita hukum, kita sedang ada di bawah perbudakan. Makanya ada begitu banyak gereja yang begitu legalistik. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh makan ini, gak boleh begini, gak boleh begitu. Aduh, kita terkurung, kita terpenjarakan. Tapi ada satu juga jalan yang kedua. Jalan kedua itu lisensi. Wah, Tuhan kita kan dengan kekurangan, Tuhan kita mengasihi kita. Jadi gak apa-apa. Dia Tuhan itu tahu kok kalau kita gak melakukan ini, gak melakukan itu, kalau kita gak bergereja, kalau kita gak ibadah, kalau kita gak doa, Tuhan itu ngerti. Tuhan itu tahu. Kalau kita gak bantu orang, Tuhan itu tahu
WA, ada yang bunuh diri di rumah gara-gara kalah di slot. Itu kenapa? Mungkin kalau dia orang Kristen masih orang Kristen yang lisensi. Gak apa-apa, aku begitu tahu kok ada kita yang terjerumus dalam perbudakan, dalam kecanduan narkoba, dia candu lagi, seks dia candu lagi, perzinahan dia candu lagi. Tetap sama, ada di bawah perbudakan. Tapi saudara, ada jalan yang satu lagi. Inilah jalan yang Tuhan sudah buat buat kita lewat anaknya Yesus Kristus. Kita menerima pembebasan, kita menerima Roh yang membebaskan kita lewat kasih Allah, lewat anugerah Allah yang memberikan anaknya Yesus Kristus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang memerdekakan kita. Dialah yang membawa kita kepada kehidupan yang semula. Karena apa saudara? Lewat Yesus kita yang berdosa berubah statusnya menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang ada di bawah hukuman, sekarang saudara yang ada dalam Kristus tidak ada lagi di bawah hukuman, tapi saudara ada di bawah kasih karunia Tuhan. Kutuk hukuman dosa kita sudah selesai di belakang kita. Yang tersedia hari ini buat orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan adalah berkat kehidupan, adalah janji Allah yang akan terus digenapi buat orang-orang yang hidup di dalamnya. Kalau hidup kita berdasarkan hukum, aturan, hidup kita ada di bawah tuntutan. Jangan. Kalau Bapak Ibu belajar psikologis, saya dulu bingung kenapa nggak boleh menggunakan kata jangan kepada anak. Tapi saya sekarang mengerti, karena kata jangan itu memiliki unsur tuntutan. Ada konsekuensi, ada reward dan punishment di belakangnya. Kita berusaha mengubah orang dengan faktor eksternal, nggak akan pernah bisa berubah, nggak akan pernah bisa dia mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Kita hanya bisa berubah lewat apa yang diperbuat oleh Bapa yang memberikan anaknya kepada kita. Dan waktu kita percaya kepada Yesus, Ia memberikan kita roh anaknya, sehingga hari ini kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa saudara disebut anak-anak Allah? Hanya orang Kristen. Tidak ada agama dimanapun di dunia ini, tidak ada kepercayaan dimanapun di dunia ini yang menyebut umatnya anak-anak Allah. Hanya orang Kristen. Kenapa? Karena dalam diri kita ada roh anak Allah. Maka kita disebut anak-anak Allah. Kita, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita menerima Roh Kudus. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang membawa kita kepada kehidupan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya bukan dengan aturan-aturan, bukan dengan hukum-hukum, dengan perintah-perintah, dengan ketaatan-ketaatan. Tapi kekudusan yang sesungguhnya ketika Roh Kudus menuntun kita. Ketika Roh anaknya menuntun kita, mengajar kita, menolong kita, menopang kita. Makanya dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil usahamu, tetapi apa? Murni pemberian Allah. Kalau ada unsur perbuatan kita di sana, berarti bukan anugerah namanya. Di dalam Titus 5 kita baca 3 ayat 5 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita. Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang membersihkan kita dari dosa, sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup yang baru. Transformasi kehidupan hanya memungkinkan terjadi saat kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi Dia menyelamatkan kita, Dia menguduskan kita, Dia melahirkan kita kembali,
Dia memberikan kita hidup yang baru melalui satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus. Amin. Kita lahir baru di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tapi kalau kita menyandarkan iman kita karena legalistik, karena hukum-hukum, aturan-aturan, itu adalah sebuah kebodohan. Orang-orang Yudais bilang, kamu akan tetap selamat kalau kamu memelihara tradisi Yahudi. Kembali ke hukum dan peraturan, itu legalistik. Tapi kalau kita sembrono, kalau kita lisensi juga, itu juga menghambat kita untuk menerima perubahan melalui Roh Kudus. Kalau memang bisa melalui hukum-hukum manusia selamat, ngapain Bapa mengutus anaknya? Ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Ngapain Ia mengutus Rohnya kepada kita? Ya, makanya disebut Roh Kudus itu, beberapa minggu kita sudah belajar, Roh Kudus itu dikenal sebagai apa Bapak Ibu? Roh penolong, Roh penghibur, Roh penuh kasih, Roh damai sejahtera, Roh yang mengingatkan kita, Roh yang menyertai kita. Tuhan memberikan kita satu pribadi yang akan menuntun kita, mengajari kita, yang selalu akan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditebus Tuhan. Di atas kayu salib terjadi yang namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Di dalam Roma 8 ayat 3 sampai 4 kita baca kembali sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Yesus yang adalah benar menjadi Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Kita yang adalah dosa, penuh dengan dosa, menerima kebenaran Yesus. Maka kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita melalui Roh Kudus. Nah, saya kasih ilustrasi. Disebut kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita melalui Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu orang akuntansi, mungkin bahasanya diimputasikan gitu ya. Ini putih, ini kita dosa, Allah yang benar, dan kita yang penuh dosa. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Yesus, Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Maka yang terjadi seperti ini. Bapa tidak lagi melihat dosa kita, tapi yang terlihat oleh Bapa adalah kesucian yang Kristus sudah kerjakan, sediakan buat kita. Makanya saudara, kita yang ada dalam Yesus adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Tuhan tidak lagi melihat kesalahan-kesalahan kita. Tuhan sudah melupakan segala pelanggaran kita, sebejat apapun, sesadis apapun, dosa-dosa masa lalu kita. Tuhan tidak lagi memperhitungkan. Tuhan tidak pernah lagi mengingat-ingat, karena kebenaran anaknya ada pada kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11, dahulu beberapa orang di antara kamu sama seperti itu, tetapi kamu sudah disucikan bersih, sudah disucikan, dan sudah dibenarkan di hadapan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Allah kita. Kita dibenarkan, kita disucikan oleh Roh Allah kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Tuhan memberikan kita materai Roh Kudus. Roh yang ada pada kita itulah yang menjadikan kita orang benar, orang yang disucikan melalui darah Yesus.
Amin. Bapak Ibu yang percaya hari ini adalah orang yang sudah dibenarkan, disucikan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara adalah orang yang disucikan, dibenarkan, saudara adalah orang yang layak menerima janji Tuhan. Orang-orang yang layak diberkati oleh Tuhan. Kita mengalami kelahiran baru. Kita menerima status kita yang baru. Orang yang kudus. Orang yang benar. Orang yang memiliki pribadi yang baru di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Perubahan hanya memungkinkan terjadi melalui Roh Kudus. Kalau saudara punya Roh Kudus dalam hidup saudara, Roh Kudus tidak lagi bilang gini waktu saudara gagal, waktu saudara mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Roh Kudus tidak lagi bilang, kamu tahu nggak kenapa kamu ngalamin sakit, ngalamin gagal, ngalamin yang buruk. Tuhan marah sama kamu karena kamu nggak ngikutin aturan-aturan perintah Tuhan. Banyak orang mengira roh intimidasi itu adalah suara Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu disebut juga apa? Roh damai. Membawa damai sejahtera. Kalau setelah kita mendengar intimidasi itu membuat kita khawatir, takut, was-was, itu dari Tuhan enggak? Itu bukan dari Tuhan. Roh Kudus, Bapak Ibu dengar baik, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita tentang apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan, apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Waktu kita malas-malas, aduh kayaknya hari Minggu ini aku gak ke gereja deh. Ini cuaca ini enaknya tidur gitu ya. Cuacanya ini buat mata ini berat, melek itu berat, kaki ini susah melangkah gitu ya. Tapi Roh Kudus akan ingatkan kita, Tuhan sudah membayar lunas hutang dosamu. Tuhan sudah memberikan hidupnya buat engkau. Tuhan sudah menganugerahkan yang terbaik buat engkau. Tuhan sudah menebusmu dari lubang kubur. Masa cuman beribadah 1-2 jam aja gak bisa? Saudara yang punya Roh Kudus akan merasa, langsung merasa malu, merasa gak nyaman. Meskipun mungkin Bapak Ibu tidur di kasur yang begitu empuk, saudara mulai gak nyaman. Masa aku jadi orang yang gak tahu diri? Saudara mulai bangkit dari tidur saudara. Dan saya percaya itulah yang menibakan Bapak Ibu ada di sini. Amin. Kalau Tuhan sudah melunasi hutang kita, kalau Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita, bagaimana kamu mestinya hidup? Bagaimana kamu mestinya menjalani hidupmu? Kalau Tuhan sudah memberikan segalanya buat engkau, bagaimana engkau harus menggunakan segala yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Kalau Tuhan sudah melahirkan engkau sebagai anaknya, memerdekakan engkau, kita menjadi orang yang memiliki damai sejahtera, kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa yang kita alami dalam hidup kita. Waktu kita dipertemukan dengan saudara kita yang hidupnya hancur, bagaimana kita harus bersikap kepada orang itu? Saudara yang punya Roh Kudus akan digerakkan Tuhan. Tuhan, hidupku dulu hancur seperti dia, itu gak enak. Tuhan, aku mau dong hidup temanku ini diubah seperti aku. Tuhan mengubah aku. Ada satu kerinduan, ada satu gerakan dalam hati kita untuk kita masuk dalam kehendak Tuhan, yaitu menjadi saksi buat orang itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, perubahan yang sesungguhnya itu memungkinkan terjadi melalui Roh Kudus. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Injil, bagaimana kita harus menghidupi Injil dalam hidup kita? Makanya di dalam Yeskiel dikasih tahu Tuhan lewat Nabi Yeskiel kepada kita, sudah dinubuatkan sejak dari zaman purbakala bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Ya. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Dan
tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, di zaman perjanjian lama, hukum itu tertulis di mana? Di Roh Batu. Isinya apa? Jangan bercemburu, jangan berzina, jangan. Isinya apa? Tuntutan. Adakah orang Israel yang berhasil? Semua ada. Tapi waktu kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, hukumnya tidak lagi tertulis dalam Roh Batu, tidak lagi tertulis di kertas atau di Roh Batu, tapi hukumnya tertulis dalam hati kita. Yang berbunyi tidak lagi berbunyi jangan, tetapi bunyinya apa? Aku tidak mau terhadap kemalasan. Aku tidak mau terhadap kesombongan. Aku tidak mau terhadap segala sesuatu yang buruk. Maka dari dalam diri kita transformasi terjadi dalam diri kita. Karena Tuhan begini Pak, Dia mengasihi saya, Dia terima saya, Dia buat saya berharga di mata Tuhan. Waktu itu saudara mengalami transformasi kehidupan. Saudara diubah dari dalam, dari faktor internal. Makanya sehebat apapun kita mengajak, kita menarik, kita mendorong, kalau seseorang hatinya belum diubahkan oleh Tuhan, dia nggak akan pernah mau. Mau pun hanya beberapa kali. Setelah itu dia kembali lagi kepada dosanya. Dia kembali lagi kepada kebiasaannya. Karena saudara, 2 minggu yang lalu saya juga sampaikan ini, mesin akan bekerja dan menghasilkan produk. Tetapi mesin tidak mampu menghasilkan buah. Tapi pohon yang baik, pohon yang sehat, pohon yang hidup pasti berbuah. Orang Kristen yang mengalami transformasi hati, orang Kristen yang menerima kehidupan Allah dalam dirinya, pasti berbuah. Dan buahnya manis. Ya. Mesin hanya bisa menghasilkan produk. Nah, mesin itu apa? Usaha manusia. Usaha manusia kita kan udah mati, Bapak Ibu. Usaha itu hanya bisa menghasilkan produk, tetapi tidak pernah bisa menghasilkan kehidupan. Makanya orang Kristen yang mengalami transformasi oleh Roh Kudus, lewat orang Kristen seperti ini, pasti ada buah-buah yang manis. Yang banyak orang ingin menikmati buahnya. Banyak orang ingin menduplikasikan buahnya untuk dia hidupi dalam dirinya. Tetapi kalau buahnya masem, gak ada yang mau menduplikasi. Ngapain jadi orang Kristen begituan? Ngapain ke gereja kalau begituan? Katanya pelayan, katanya orang gereja. Masa begitu? Selalu ada kata-kata penolakan, kata-kata yang membuat orang tidak terkagum akan perbuatan Allah. Tapi waktu kita memiliki Roh Allah, ada perubahan hidup, ada kehidupan Allah dalam diri kita. Orang pasti terpesona lewat hidup saudara. Makanya penginjilan itu bukan teori, bukan satu hal yang dihafalkan, bukan sesuatu yang dilatih, tetapi sesuatu yang secara natural terjadi lewat hidup kita. Orang bisa merasakan, orang bisa melihat, orang bisa mengalami, orang merindukan mengalami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang mau tahu kenapa kita hidupnya berbeda dengan yang lain. Orang mau tahu apa rahasia kita, kok bisa tenang menghadapi masalah, kok bisa tetap damai walaupun dibenci, kok bisa tetap mengasihi walau tetap dimusuhi. Kita menjadi orang yang tampil berbeda. Makanya saudara ketika belajar dari Daud dan Saul, ini dua pribadi yang berbeda. Karena apa saudara? Saul itu digerakkan bukan oleh Roh Allah. Segala yang bukan digerakkan oleh Roh Allah adalah perbudakan. Mungkin saudara berkata perbudakan itu Pak, ketika orang berjudi, candu judi, ketika orang candu narkoba, ketika orang candu HP, itu perbudakan Pak. Tapi saudara, Alkitab kita, Injil itu jauh lebih dalam daripada moral. Jauh pengajaran itu begitu luhur, murni dan agung saudara. Perbudakan itu disebut bukan hanya ketika melakukan yang tadi saudara.
Perbudakan itu adalah ketika kita tidak digerakkan oleh Roh Allah. Meskipun saudara baik, meskipun saudara rajin, meskipun saudara setia, tapi kalau tidak digerakkan oleh Roh Allah, saudara digerakkan oleh roh perbudakan. Kita belajar 4 minggu yang lalu dari Menara Babel. Orang-orangnya pintar, smart, rajin bekerja, tetapi akhirnya kacau balau. Kenapa? Bukan digerakkan oleh Roh Allah, digerakkan oleh roh kesombongan. Nah, Raja Saul adalah raja yang dipilih, yang dikehendaki oleh bangsa Israel, bukan dikehendaki oleh Tuhan. Kalau dikehendaki oleh Israel berarti raja yang tampan, raja yang gagah. Akhirnya terpilihlah seorang Saul. Saul itu adalah raja yang dikehendaki atau dipilih oleh rakyat. Tapi akhirnya apa saudara? Mentang-mentang dia dipilih karena ketampanannya, karena keelokannya, akhirnya apa? Menjadi sombong, merasa lebih unggul, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih mampu. Pada waktu ada apa? Pembakaran korban, seharusnya ditunggu si Samuel. Udah nggak usah tunggu Samuel itu. Dia langkahin hamba Tuhan. Mulai waktu itu Tuhan bilang, aku menolak Saul. Akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Tuhan memilih seorang raja yang tidak begitu tampan, yang tidak begitu gagah. Namanya siapa? Daud. Daud kemerah-merahan. Tuhan bilang, Tuhan melihat hati saudara. Tapi waktu Tuhan begitu tahu Saul ada Daud yang akan menggantikan dia, apa? Saul yang tadinya hanya ada perasaan lebih hebat, perasaan lebih unggul tadi, jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Ia iri hati, ia marah, ia ingin berusaha. Ia bukan hanya ingin, tetapi dia berusaha membunuh Daud. Perhatikan Bapak Ibu, sesuatu yang tidak digerakkan oleh Roh Allah, ujung-ujungnya akan membawa kita kepada dosa yang lebih dalam. Suami istri ketika baik, tapi karena ada agenda pribadi, suatu hari akan terus menuntut. Ma, kita makan di luar ya ma, tapi besok-besok mama harus lebih rajin di rumah. Oke, saya lebih rajin. Aku ini rajin ya. Besok papa tidak hanya ngajak aku ke warteg, ngajak ke ini dong, ke restoran. Tambah lagi. Akhirnya tuntut menuntut. Ujung-ujungnya kacau. Aku gak mau. Kemarin aja mama gak dengerin aku juga gak mau. Kemarin juga kamu cuma ngajakin aku ke pecel lele doang. Tuntut menuntut. Begitu juga terjadi antara anak dan orang tua. Begitu juga terjadi antara sesama keluarga, kakak dan adik, sesama jemaat, gembala dan jemaat. Tuntut menuntut, ujung-ujungnya kekacauan. Makanya buah kedagingan itu disebut di Galatia ya. Perseteruan, perselisihan, ya. Semuanya ada di situ. Ketika merasa tersaingi, amarah menguasai hingga berusaha membunuh Daud. Sekalipun Daud itu sudah banyak menolong Saul. Waktu Saul dirasuk oleh roh jahat, Daud memainkan musik, jadi Saul jadi tenang. Waktu Saul udah pusing menghadapi bangsa Filistin, tentara Filistin, Daud maju berperang dan dia mengalahkan Goliat. Kurang baik apa Daud? Tetapi saudara, Saul tidak punya kekuatan untuk baik kepada Daud. Saul iri hati, Saul marah, Saul jahat. Tetapi Daud berbeda Bapak Ibu. Daud itu disebut memiliki hati yang berbeda. Kenapa dia memiliki hati yang berbeda? Karena hatinya digerakkan oleh roh kasih. Apa arti kata Daud? Bapak Ibu yang ikut sekolah minggu SEAL, arti Daud dalam bahasa Inggris adalah beloved. Beloved itu artinya orang yang disayangin,
Daud adalah orang yang menyadari kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Makanya ia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita nggak pernah bisa mengasihi siapapun kalau kita tidak menerima kasih yang sesungguhnya. Dan roh anaknya yang tinggal dalam diri kita menyadarkan kita akan kasih Allah. Makanya Daud meskipun dijahatin oleh Saul, tetapi Saul tidak pernah membalas. Daud tidak pernah membalas. Daud berkata waktu ada di Gua Adulam, Daud berhasil memotong jubahnya Saul. Artinya apa? Daud memungkinkan sekali untuk bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Ada roh kasih dalam dirinya. Amin. Kalau saudara mau menjadi orang yang mengasihi musuh saudara, mengasihi orang yang jahat kepada saudara, yang membuat saudara tampil beda, saudara tidak bisa dengan kemampuan saudara, tidak bisa dengan kemauan saudara, tetapi memungkinkan terjadi ketika ada roh kasih dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Roh kasih itu yang memampukan kita mengasihi musuh kita, tetap tenang meskipun dikejar, meskipun ingin dibunuh, meskipun dibenci. Inilah kehidupan yang tampil beda Bapak Ibu. Kehidupan tetap tidak saudara, tidak dikendalikan oleh emosi, situasi, keadaan. Karena ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Kenapa kita sering sekali dikendalikan emosi kita karena situasi, keadaan oleh orang-orang mungkin terdekat kita? Karena ada sesuatu yang kalah di dalam diri kita. Daud bukannya membenci, bukannya membalas, melainkan menyayangkan. Seorang yang sudah lama melayani, seseorang yang sudah lama diurapi oleh Tuhan, kok hidupnya seperti itu? Waktu kita ada roh kasih dalam diri kita, bukannya kita mau membalas orang lain, bukan kita mau menghancurkan orang itu, tetapi justru kita menyayangkan, kasihan. Seperti Daud tidak pernah membalas. Karena Daud adalah seorang yang menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Kita bisa mengasihi kalau hati kita mengalami kasih Allah. Kita bisa mengasihi dengan kasih tanpa syarat, dengan kasih tanpa batas ketika kita mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Ketika Daud memilih mengikuti kedagingan, disitulah Daud jatuh dalam dosa. Ia santai-santai, seharusnya ikut berperang, tapi ia memilih santai-santai. Akhirnya apa saudara? Daud juga menjadi orang yang mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia jatuh dalam dosa pembunuhan, dia jatuh dalam dosa kemunafikan. Karena apa saudara? Kalau kita tidak digerakkan oleh roh Allah, pasti ujung-ujungnya adalah perbudakan. Daud tidak sedang digerakkan oleh roh Allah. Dia memilih santai-santai di atas sotoh rumah. Akhirnya Daud juga mengalami jatuh. Kapan kita membiarkan iblis mengotak-ngatik hidup kita? Saat kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh roh-roh dari dunia ini, bukan roh dari Tuhan. Charles Spurgeon mengatakan, saudara ditarik oleh dua kekuatan di dalam dirimu. Ditarik ke bawah oleh kedaginganmu, yaitu dosa, dan ditarik ke atas oleh Roh Kudus dengan kekuatan Roh Kudus. Kamu tidak bisa bertempur dengan cara senjata iblis. Sering sekali kita berusaha mengubahkan orang lain. Kita berusaha mengubahkan keadaan dengan cara-cara kita. Daud waktu dia menghadapi Saul, dia tidak menggunakan cara-cara manusia, tetapi Daud menggunakan cara Allah. Untuk kita bisa melihat transformasi terjadi melalui kehidupan kita, melalui orang-orang terdekat kita, maka kita perlu peran Roh Kudus, bukan melalui cara-cara. Kita seperti Charles Spurgeon bilang, kita tidak bisa bertempur dengan cara dan senjata iblis. Salah satu senjata iblis adalah menggunakan peraturan-peraturan. Kita bisa menang kalau kita menggunakan pimpinan roh Allah dalam hidup kita.
Roh Kudus bekerja untuk menguduskan kita secara terus-menerus. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah apa, Bapak Ibu? Hukum Taurat. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh? Kita memberi diri kita. Artinya di sini Bapak Ibu, kita memberi diri kita berarti Roh Kudus memimpin, kita memberi diri kita. Artinya di sini ada keaktifan, kerjasama. Kita tidak bisa lepas tangan, udah Roh Kudus saya serahkan pada Roh Kudus kerjakan sendiri gitu ya. Kayak zaman saya waktu kuliah dulu ya. Kamu kok nggak belajar? Tenang, nggak usah belajar, nggak apa-apa. Kan kita punya Roh Kudus gitu ya. Nanti Roh Kudus ngajarin. Nah itu namanya konyol ya. Harus dua-dua aktif. Kerjasama. Roh Kudus memimpin kita, tetapi kita juga mau dipimpin. Hari ini sekolah minggu belajar tentang firman Allah. Tapi sering sekali buat banyak orang firman Allah itu membosankan, nggak ada kuasanya, seperti buku-buku biasa. Kenapa? Karena kita enggak merendahkan diri. Karena kita merasa sudah tahu. Karena kita merasa sudah pernah kok dengar firman itu, karena sudah pernah kok belajar firman itu, udah tahu kok, aku ini kan udah berkarat jadi orang Kristen, sehingga firman itu terlihat terasa monoton, membosankan. Tapi kalau saudara aktif, merendahkan diri, sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih Allah, Roh Kuduslah yang mampu mengubahkan kita, maka waktu itu saudara akan memberi hidup saudara, mewarai hati saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pada waktu itu Roh Kudus memimpin, disitulah Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman itu dahsyat, firman itu ajaib. Makanya dikatakan saudara di dalam Yohanes 14 ayat 16 yang terakhir, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia disebut seorang penolong, dia disebut seorang penghibur, dia disebut seorang pengajar, seorang pengingat. Siapa yang akan diingatkan? Siapa yang akan diajar? Siapa yang akan ditolong? Orang-orang yang merasa dirinya perlu belajar, orang-orang yang merasa dirinya perlu ditolong, orang-orang yang merasa dirinya perlu penghibur. Kalau orang sombong mah nggak perlu penghibur. Saya mampu, saya kuat, saya hebat. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengalami transformasi hati. Ya mungkin berubah, tapi casingnya doang yang berubah. Orang yang memungkinkan berubah adalah orang yang menyadari ia butuh Roh Kudus di dalam hidupnya. Seorang Martin Lloyd Jones berkata, saudara, Tuhan berperkara sama kita seakan-akan kamu dipojokkan, seakan-akan kamu dipaksa, di mukamu, di depanmu terus menerus. Roh Kudus itu bekerja untuk membuat kita sadar kita ini gak mampu, kita ini perlu penolong, kita ini perlu Tuhan, kita ini perlu juru selamat. Makanya saudara, seringkali orang bilang begini, Pak, itu kan orang itu udah banyak berbuat jahat, dosanya luar biasa, tapi gak ketahuan. Saya baru satu berbuat jahat kok ketahuan, gitu ya. Itu bukti bahwa Tuhan memperhatikan saudara. Orang itu banyak gak benernya, Pak. Orang itu udah banyak, wah keluarganya penuh dengan permainan, tapi aku mau melangkah saja udah kena masalah, Pak. Puji Tuhan. Itu juga Roh Kudus bekerja untuk mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Mungkin saudara berkata, ini kok firmannya kena mulu sama saya, ini Kak Pendeta ini kok tahu sih, gitu ya.
Itu artinya Roh Kudus berbicara kepada saudara, bukan karena dibuat-buat, bukan karena dipersiapkan. Oh, nanti saya persiapkan firman Tuhan ini untuk menembak Bu Sundari gitu ya. Enggak pernah itu, saudara. Tapi kalau Roh Kudus itu bekerja, kita akan merasa kok ini kena dengan relate dengan hidup saya. Dan disitulah Roh Kudus berkarya. Karena apa? Roh Kudus itu aktif. Roh Kudus tidak aktif. Roh Kudus tidak pasif, tetapi Roh Kudus itu aktif. Semoga Allah dalam damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan menggenapinya. Kapan kita akan menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercacat celah? Yaitu pada waktu pengudusan yang sempurna, pada waktu kedatangannya, pada waktu Yesus datang, kita akan menjadi orang-orang yang didapatinya kudus, tidak bercela. Mari kita tunduk kepala. Mari kita biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita beberapa detik. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita luangkan waktu untuk mengingat apa yang selama ini kita perjuangkan dalam hidup kita. Apakah selama ini saudara sulit untuk berubah? Sulit meninggalkan dosa, sulit meninggalkan kebiasaan buruk? Atau saudara mencoba untuk mengubah orang lain dengan cara mengiming-imingkan, dengan cara mewarning, mengancam, dengan cara memberikan reward dan punishment. Dan saudara letih, saudara capek, hidup saudara jadi penuh dengan tuntutan, dan saudara tidak pernah berubah, dan orang yang saudara ingin berubah juga tidak pernah berubah. Hari ini Tuhan memberikan kita rahasia transformasi kehidupan. Karena perubahan itu hanya terjadi, hanya memungkinkan melalui Roh Kudus. Sudahkah saudara membiarkan Roh Kudus leluasa bekerja dalam hidupmu, yang menuntun setiap kita kepada kekudusan yang sesungguhnya? Sudahkah saudara mengenal pribadi Roh Kudus yang membawa saudara hari demi hari menjadi serupa dengan gambarannya? Apakah saudara selama ini sudah merendahkan diri di hadapan Roh Kudus setiap waktu, setiap hari, dan berkata, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh penolong, aku perlu campur tanganmu dalam hidupku. Roh Kudus, aku perlu belajar lebih banyak lagi. Aku rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Roh Kudus, aku perlu penyertaan-Mu setiap waktu dalam hidupku. Sudahkah saudara melibatkan Dia? Atau justru selama ini Roh Kudus hanya sebagai pajangan, sebagai pelengkap, sebagai aksesoris, sebagai sekedar nama yang tidak pernah saudara libatkan dalam hidup saudara? Tanpa Roh Kudus kita hanya menjadi orang-orang yang beragama. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menghidupi kehidupan Allah. Kita akan menjadi orang Kristen yang legalistik. Kita akan menjadi orang Kristen yang lisensen. Menjadi deretan gereja yang tidak ada kuasanya. Deretan orang-orang Kristen yang hanya sibuk dengan rutinitas kegiatan rohani, tapi tidak pernah mengalami momentum, tidak pernah mengalami movement dalam hidupnya. Hari ini biarkan Roh Kudus berbicara kepadamu. Datang kepada Roh Kudus, buka hatimu, katakan kepada Roh Kudus, aku perlu Engkau setiap waktu dalam hidupku. Roh Kudus, tuntunlah aku Roh Kudus, ajarilah aku Roh Kudus. Ampuni aku Tuhan kalau selama ini aku mendukakan Roh-Mu. Ampuni selama ini Tuhan kalau aku mengesampingkan Roh-Mu dalam hidupku.
Biar mulai hari ini kita menjadi keluarga-keluarga, menjadi pribadi-pribadi, menjadi papa-papa, menjadi mama-mama, menjadi orang tua, menjadi anak-anak yang mengutamakan tuntunan Roh Kudus. Dan setiap kita mengalami transformasi dalam hidup kita setiap hari. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin, amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, amin, mengalir pulihkan, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Yang ku rindu bersekutu dan bawa kami Tuhan. Yes, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh urapan-Mu mengubah hidup. Saya sebut Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Datang Roh Kudus, kau ku. Amin, amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, 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 amin, mengalir pulihkan, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Serukan, satu yang ku rindu bersekutu dan bawa kami Tuhan, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh urapan-Mu mengubah. Satu yang ku, yes, bahwa kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh kuasa-Mu mengubah, urapan-Mu mengubah hidupku Tuhan, urapan-Mu mengubah, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat karya Roh Kudus-Mu yang tidak pernah berhenti dalam diri kami Tuhan. Hari ini kami memperkatakan dengan iman, jemaat umat Tuhan Gereja Baptis Babaton dan setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini adalah orang-orang yang mengalami transformasi setiap hari melalui karya Roh Kudus. Kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan kekurangan, kami yang penuh dengan ketidakmampuan, lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mengalami transformasi, menang atas tabiat dosa kami, menang atas kebiasaan-kebiasaan buruk kami,
menang atas segala sesuatu yang mengikat kami dari roh-roh apapun dari dunia ini. Kami menang terhadap roh perjudian, kami menang terhadap roh perjinahan, kami menang terhadap roh-roh kesombongan, roh kemunafikan, roh apapun Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu saja yang menguasai kami, Roh-Mu saja yang menuntun kami, mengajari kami, menopang kami, sehingga hari demi hari kami semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Setiap jemaat-Mu pulang dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru daripada Tuhan. Karena Roh-Mu bekerja lebih leluasa lagi di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang selalu mau diajar melalui Roh Kudus-Mu. Kami menjadi orang-orang yang selalu berharap pertolongan dari Roh Kudus-Mu, tuntunan dari Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas terus bekerja menyempurnakan pemberitaan firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini, setiap jemaat-Mu ada dalam perhatian, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari segala hal-hal yang tidak kami kehendaki. Menang atas segala situasi, karena Tuhan yang menyertai kami. Saudara-saudara kami yang lemah secara fisik hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka kuat karena ada Kristus di dalam mereka yang bekerja menyembuhkan. Saudara kami hari ini yang belum bisa hadir dimanapun mereka berada, biar Roh Kristus menuntun mereka bersama-sama dengan kami setia berbakti beribadah lewat gereja yang Tuhan percayakan. Kami berdoa yang saudara kami yang sedang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan ada MC. Terima kasih atas firman dan pada siang hari spesial ini kita akan mendengarkan pujian istimewa oleh anak-anak sekolah minggu yang telah mengikuti sekolah Injil liburan pada hari Kamis, Jumat dan juga Sabtu kemarin. Pada anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan untuk memberikan pujian istimewa.